Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Kristabel dari kelas 8A nomor absen 6. Dan sekarang ini saya akan menjelaskan tentang materi cyberbullying. Nah, cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying itu adalah perundungan di dunia maya menggunakan media digital. Dan perundungan itu adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya melalui media sosial, aplikasi chat, platform game, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perlakuan cyberbullying. Nah, contoh-contoh dari perlakuan cyberbullying itu yang pertama, menyebarkan kebohongan, memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui aplikasi chat. Yang ketiga, memposting kata-kata yang menyakitkan pada kolom komentar di media sosial. Dan yang keempat adalah pengucilan dari online game, aktivitas atau grup pertemanan. Dan yang kelima adalah mengakses file pribadi orang lain dari komputer pribadinya. Dan sekarang ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bullying dan cyberbullying. Nah, teman-teman pasti rada bingung kan dengan perbedaan bullying dan cyberbullying. Nah, bullying itu adalah yang pertama, perundung berhadapan dengan korban face to face. Yang kedua, dapat mencari tempat aman dan dapat melarikan diri. Yang ketiga, perundung dapat diidentifikasi. Dan yang keempat adalah terbatas pada lokasi tertentu. Sedangkan untuk cyberbullying adalah yang pertama, perundung tidak berhadapan atau perundung bisa melakukannya setiap saat, 24 jam kali 7 hari dalam seminggu. Yang kedua, sulit untuk melarikan diri. Yang ketiga, perundung dapat anonim dan sulit untuk diidentifikasi. Dan yang keempat adalah tidak terbatas pada lokasi tertentu. Nah, bagaimana sih cara menentukan seseorang itu sedang dirundung atau masih dalam konteks bercanda? Nah, semua teman ini kan pastinya suka bercanda saat online. Tetapi bercanda dalam online kadang bisa terlalu jauh. Dan jika dalam candaan tersebut tidak semua orang tertawa dan ada orang yang tersakiti, dan ketika candaan itu terus berlanjut, kita harus meminta untuk berhenti. Dan kita harus menghormati semua orang, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, kira-kira dampak yang diakibatkan dari perundungan dunia maya itu apa sih? Untuk dampaknya bagi korban adalah yang pertama, mental dan emosional, merasa malu, kesal, marah, khawatir berlebihan, dan lain-lain. Untuk secara fisik, korban bisa merasa lelah dan merasakan gejala depresi seperti sakit perut dan sakit kepala. Untuk gejala yang ekstrim, bisa dapat menghilangkan nyamannya sendiri. Untuk dampak bagi pelaku adalah yang pertama, pelaku akan cenderung bersifat agresif, impulsif, mudah marah, dan berwatak keras. Dan pelaku cenderung ingin mendominasi orang lain dan tidak menghormati orang lain. Dan yang ketiga adalah pelaku akan dijauhi teman-temannya. Nah, tips yang dapat dilakukan untuk mencegah cyberbullying adalah yang pertama, jika seseorang menggugah sesuatu yang menyakitkan hati di halaman page media sosial kalian, hal yang perlu dilakukan ialah menghapus unggahan tersebut dan jangan membalasnya. Yang kedua, jika seseorang mengancam dalam bentuk apapun di media sosial, laporkan dan blok akunnya. Yang ketiga, laporkan cyberbullying. Aplikasi media sosial memiliki mekanisme untuk melaporkan perundungan maya, terutama perilaku rasis dan juga ujaran. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara kita menghentikan cyberbullying tanpa menghindari akses ke internet? Jawaban menurut UNICEF, menggunakan internet memiliki banyak manfaat. Namun, internet juga memiliki banyak risiko ketika menggunakannya, termasuk cyberbullying. Dan jika kita menjadi korban cyberbullying, bisa saja kita menghapus aplikasi tertentu dan tidak menggunakan aplikasi tersebut untuk beberapa saat. Namun, tidak menggunakan internet untuk jangka panjang bukanlah solusi yang tepat. Korban cyberbullying tidak melakukan hal yang salah. Jadi, mengapa harus dirugikan? Bahkan mungkin hal ini bisa ditangkap oleh perundung bahwa perilakunya bisa diterima dan kita semua menginginkan cyberbullying dihentikan. Maka pelaporan cyberbullying sangatlah penting. Dan yang selanjutnya adalah
Bagaimana sih cara kita mencegah informasi pribadi agar tidak digunakan untuk memanipulasi atau mempermalukan kita di media sosial? Jawaban menurut UNICEF, kita harus berhati-hati sebelum memposting secara online di internet. Kita harus berpikir apakah sesuatu yang kita bagi akan merugikan atau menyakiti orang lain. Jangan memberikan informasi pribadi kita secara rinci, informasi privat, seperti alamat, nomor telepon, atau nama sekolah. Kita harus mempelajari tentang pengaturan privasi aplikasi media sosial seperti berikut. Yang pertama, kita dapat memutuskan siapa yang dapat melihat profil, mengirim pesan langsung, atau mengomentari postingan kita. Kita juga dapat melaporkan komentar, pesan, dan foto yang menyakitkan dan meminta agar dihapus. Dan kita dapat memblokir orang sepenuhnya agar mereka tidak dapat melihat profil atau menghubungi kita. Yang kedua, kita dapat memilih agar komentar dari orang-orang tertentu hanya ditampilkan kepada mereka tanpa memblokir mereka sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah kita dapat menyembunyikan postingan dari orang-orang tertentu. Dan sekarang ini saya akan memberi pertanyaan untuk teman-teman semua. Yang pertama, apa itu cyberbullying? Dan yang kedua adalah, jika kamu melihat ada temanmu yang dibully, apa yang akan kamu lakukan? Nah, oke, sekarang pergi ke pembahasan ya. Yang pertama, cyberbullying adalah perundungan di dunia maya menggunakan media digital. Dan perundungan itu adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya melalui media sosial, aplikasi chat, platform game, dan aplikasi lainnya, seperti yang saya sudah jelaskan di video penjelasan tadi. Dan yang kedua adalah, jika kamu ada melihat temanmu dibully, apa yang akan kamu lakukan? Pembahasannya adalah, yang harus kita lakukan adalah segera melaporkan hal tersebut kepada guru, orang tua, atau orang yang lebih tua dan lebih mengerti tentang cyberbullying. Dan yang kedua adalah, kita bisa menegur pelaku bullying. Dan jika itu terjadi cyberbullying, maka di cyberbullying itu kita bisa menegur orang tersebut melalui chat dan juga bisa memblokir akun dari orang tersebut. Dan juga untuk bullying kita bisa mengamankan korban bullying juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi video pembelajaran yang saya pilih, yaitu heksadesimal. Apa sih heksadesimal itu? Heksadesimal adalah sistem bilangan yang disebut juga dengan bilangan basis 16 atau hex. Merupakan sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol unik untuk mewakili nilai tertentu. Contohnya adalah dengan huruf A yang merupakan 10, huruf B adalah 11, huruf C adalah 12, dan seterusnya. Aturan-aturan yang ada di heksadesimal adalah sebagai berikut, yaitu posisi digit 1, nilai tempatnya adalah 16 pangkat 0 sama dengan 1. Posisi digit 2, nilai tempatnya adalah 16 pangkat 1, yang hasilnya adalah 16. Contohnya adalah A pangkat 16, hasilnya 10. Karena A dalam heksadesimal adalah 10. 1A pangkat 16 sama dengan 26. Karena kita kalikan 1 dengan A, yang berarti artinya adalah 1 dikali 10. Kemudian kita jumlahkan dengan basis 16. Maka hasilnya adalah 26. Selanjutnya adalah konversi bilangan biner ke heksadesimal. Ketika kita melakukan materi ini, setiap 4 angka biner ekuivalen sama dengan 1 angka heksadesimal. Contoh soalnya adalah 101111. Nah, heksadesimalnya adalah 4E. Cara pengerjaannya adalah kita bagi 4 terlebih dahulu dari kanan. Maka hasilnya adalah 100 dan 1110. Kemudian kita akan menggunakan kelipatan 2, yaitu 1, 2, 4, dan 8.
Nah, yang dihitung adalah hanya angka 1. Maka hasil dari 1110 adalah 1, 2, 4 dan 8. Yang dijumlahkan hasilnya adalah 14. Begitu juga dengan 100 yang hasilnya adalah 4. Kemudian kita tambahkan 4 dan 14, hasilnya adalah 4E. Selanjutnya adalah konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan membagi bilangan desimal dengan 16 hingga tidak bisa dibagi lagi. Contohnya adalah desimalnya adalah 423. Maka heksadesimalnya 1A7. Kok bisa? Nah, caranya adalah kita bagikan 423 dengan 16. Hasilnya adalah 26. Kemudian kita cari sisanya yang hasilnya adalah 7 dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita menemukan hasilnya adalah sisa-sisa yang kita temukan tadi, yaitu 1, 10, dan 7. Nah, 10 dalam heksadesimal adalah A, maka hasilnya adalah 1A7. Selanjutnya adalah konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Materi ini menggunakan perkalian setiap bilangan dengan basis yang dipangkatkan sesuai urutannya. Kemudian hasilnya akan kita jumlahkan. Contohnya adalah heksadesimalnya adalah 50. Hasil desimalnya adalah 80. Nah, cara pengerjaannya adalah kita bagi terlebih dahulu. 5 kita kalikan dengan 16 pangkat 1. Pangkat 1 karena 5 adalah bilangan pertama. Hasilnya adalah 80. 0 sama dengan 0 dikali 16 pangkat 2. Saya salah tulis di situ. Harusnya adalah pangkat 2 bukan pangkat 0. Tapi hasilnya tetap sama yaitu 0. Nah, hasil tersebut akan kita jumlahkan yaitu hasilnya adalah 80. Selanjutnya adalah konversi bilangan heksadesimal ke biner. Setiap satu angka heksadesimal sama dengan 4 angka biner. Konversi setiap digit bilangan heksadesimal ke bilangan biner adalah 4 digit. Kemudian gabungkan. Kita terdapat digit 0 di depan hasil penggabungan bilangan biner, maka boleh dihilangkan. Nah, contohnya adalah heksadesimalnya adalah 48. Hasil binernya adalah 01001000. Nah, cara pengerjaannya adalah kita bagi 4 lagi. Salah, maksud saya kita gunakan pangkat kelipatan 2 lagi. Nah, yang hasilnya dari 4 adalah 0100 karena 1248. Yang dihitung adalah 4-nya saja. Begitu juga dengan 8. Kemudian hasilnya adalah 01001000. Langsung saja kita ke materi yang terakhir, yaitu tentang soal-soal yang telah saya buat, yaitu berikut ini. Soal yang pertama adalah soal yang mudah dan soal yang kedua adalah soal yang sukar. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan, yaitu yang pertama adalah konversi bilangan biner ke heksadesimal. Soal yang pertama adalah 1011101. Maka kita bagi 4 terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 1101 yang hasilnya adalah 13 dan 101 yang hasilnya adalah 5. Maka kita gabungkan menjadi 5D basis 16.
D adalah heksadesimal dari 13. Kemudian soal yang kedua adalah 110, 10, 1110, 10, 100. Nah, jadi sama seperti soal yang sebelumnya, kita harus membagi 4 terlebih dahulu dari kanan. Ya, jadi hasilnya adalah 0100 hasilnya adalah 4, 1101 hasilnya adalah 13, 0101 hasilnya adalah 5, dan 11 hasilnya adalah 3. Kita jumlahkan 3 dan 5, hasilnya adalah 8. Kemudian kita gabungkan 13 dengan 4 ini jadinya 17. Maka hasilnya adalah 8H basis 16. Selanjutnya adalah konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Soal yang pertama adalah 489. Kita harus bagi dengan 16. Hasilnya adalah 30. Setelah itu kita akan mencari sisanya yaitu 9. Dan seterusnya. Hasil desimalnya adalah 1, 14, dan 9. Maka hasil akhirnya adalah 1E9 basis 16. Soal yang kedua adalah 2763165. Sama seperti soal yang sebelumnya, kita harus membagi semuanya dengan 16 hingga tidak ada sisa lagi. Ya, kemudian hasilnya kan sudah ketemu, yaitu 13, 20, dan 12. 20 ini dari 9, 9, dan 2. Dan 12 ini adalah dari 10 dan 2. Maka hasilnya dari ketiga angka tersebut adalah DKU basis 16. Kemudian materi yang ketiga adalah konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Soal yang pertama adalah 72. Nah, angka 7 ini kita kalikan dengan 16 pangkat 1. Karena angka 7 adalah bilangan yang pertama, maka kita harus pangkatkan dengan 1. Hasilnya adalah 112. Begitu juga dengan angka 2. Kita harus pangkatkan dengan 2 karena 2 ini merupakan bilangan yang kedua. Hasilnya adalah 64. Maka hasil akhirnya adalah 176 basis 10. Kemudian soal yang kedua adalah berikut ini. Kemudian setelah kita menemukan hasilnya semuanya, kita akan jumlahkan dan hasil tersebut adalah 112, 112, 547, 8772. Ya. Kemudian kita ke materi yang terakhir yaitu konversi bilangan heksadesimal ke biner. Yaitu soal yang pertama adalah 68. Nah, jadi 6 ini yang kita temukan adalah 0110. Kemudian sama dengan 8 yang ditemukan adalah 1000. Nah, jadi hasil gabungan kedua angka tersebut adalah 0110, 1000. Ya. Sama juga dengan soal yang terakhir, kita harus mencari semua angkanya terlebih dahulu. Nanti terakhirnya kita akan gabungkan menjadi jawaban berikut ini yaitu 0001, 1001, 0011, 0011, 010, 0011, 101, 01, 001. Ya. Itu saja presentasi dari saya.
Sekian dari saya, terima kasih.